Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mulai ibadah KPA dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa diizinkan kembali untuk beribadah bersama. Karena itu Tuhan, biar Engkau berkati hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa menjalankan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, kita sudah melihat video di awal perjumpaan kita tadi. Video menarik ketika ada orang yang tertawa sendiri di komuter lain kereta bawah tanah di Amerika. Yang awalnya situasinya kalau Bapak Ibu lihat sangat hening dan kaku di dalam kereta tersebut. Banyak orang yang naik, namun mereka rata-rata tidak saling kenal. Bahkan terlihat di awal mereka tidak saling menyapa, apalagi tersenyum ke arah yang lain meskipun mereka berhadap-hadapan. Lalu muncullah si orang ini yang mulai tertawa ketika melihat tayangan di ponsel atau di tabletnya, tanpa peduli situasi di luar atau kondisi di sekitarnya. Orang-orang yang di dalam kereta mulai tertarik. Ini ada suara tawa apa gitu. Dan mulai mencari siapa yang tertawa. Sampai akhirnya mereka melihat dan menemukan bahwa orang ini yang tertawa. Orang-orang mulai memperhatikan apa yang membuat dia tertawa. Tawa orang tersebut tidak berhenti. Dia tidak terganggu dengan orang yang mulai melihat dirinya, bahkan semakin besar. Orang yang pada awalnya hanya melihat orang tersebut tertawa, mulai tersenyum melihat tingkah orang tersebut. Lambat laun kita bisa melihat ada yang masih tersenyum, ada yang sudah mulai ikut tertawa. Ada yang menertawakan tingkah orang tersebut. Kok bisa ya tertawa di kereta, di tempat orang banyak. Ada yang juga ikut tertawa meskipun mereka tidak menertawakan orang tersebut. Nah, orang-orang yang mulai tertawa itu mulai cair suasana di lingkungannya, di lingkungan kereta itu. Ada orang mulai saling menyapa, saling berbicara, mulai tersenyum dengan orang lain. Mereka punya topik yang dibicarakan bersama. Dimulai dari orang yang tertawa sendiri tadi. Senyum dan tawa merupakan bentuk kebahagiaan. Entah itu kebahagiaan sesaat, karena kita melihat sesuatu yang lucu atau yang kita sukai, atau benar-benar perasaan yang bahagia dari dalam. Seperti damai sejahtera tentunya. Setiap orang berusaha untuk merasakan bahagia tersebut. Setiap orang pasti ingin bahagia. Bahkan banyak hal dalam kehidupannya dipertaruhkan untuk ditukar untuk sekedar bahagia. Kadang bahagia sesaat, atau dia mau berusaha untuk menciptakan bahagia yang betul-betul continue sepanjang masa. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mengekspresikan kebahagiaan melalui senyuman, tawa, dan wajah ceria. Bukan saya mengajarkan untuk bermuka dua atau bersikap munafik, karena menampilkan wajah yang tidak sesuai dengan kenyataan hati. Namun saya mengajak kita semua untuk membangun suasana yang lebih ceria, karena kehadiran kita. Meskipun di saat yang bersamaan kita sedang mengalami perasaan yang berkebalikan, seperti duka atau kesedihan, kehilangan.
Firman Tuhan berkata dalam Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Memiliki hati yang gembira bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri, melainkan juga berguna untuk orang lain. Banyak cerita bagaimana orang yang memiliki kesedihan hati memperberat sakitnya, atau kebalikannya orang yang senang hatinya malah mempercepat kesembuhannya. Seperti kita perhatikan banyak saran dari pengobatan dari dokter untuk pasien corona. Namun ada satu hal yang sama dari semua dokter itu, yaitu mereka menganjurkan kita memiliki hati yang gembira. Kenapa? Itu bukan soal sugesti saja, namun itu lebih dari itu, bagaimana kita memicu hormon dan enzim dalam tubuh kita untuk membangun sistem imun dalam tubuh untuk melawan penyakit yang ada. Mungkin terdengar retoris, namun menjalani hidup dengan kegembiraan adalah lebih baik daripada menjalani hidup dengan kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, dan atau bahkan putus asa. Nah, hari ini ada 3 hal yang kita akan bagikan untuk membangun keceriaan. Ini merupakan cara saya juga melalui firman Tuhan yang saya terima selama ini, agar suasana di tempat saya bekerja, tempat saya berada, bisa mengalami keceriaan. Yang pasti keceriaan itu pasti mulai dari saya. Yang pertama adalah wajah yang ceria. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Wajah ceria kita akan memancarkan aura yang positif, memancarkan semangat, optimisme, dan kepercayaan diri. Hal ini membuat orang lain yang melihat akan ikut merasakan aura tersebut. Sebaliknya, bagaimana kalau kita datang dengan muka yang ditekuk-tekuk, muka yang lecuk kayak orang belum mandi, seperti orang yang sedang bangun tidur, orang akan melihat aura negatif, aura suram. Karena itu, milikilah wajah yang ceria. Bangun pagi, kita mulai ke depan cermin, kita mulai tunjukkan senyum, kita belajar untuk tersenyum pada diri kita sendiri sebelum kita tersenyum pada orang lain. 2. Perkataan yang membangun. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti searang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Berhenti, stop untuk bersikap sinis, berkata-kata negatif atau meluapkan amarah melalui perkataan. Stop mengkritik orang lain. Stop menggurui orang lain, stop menilai orang lain, stop gibah, stop gosip. Kita ganti dengan kata-kata yang lebih mendukung, lebih membangun orang lain. Bangunlah dirimu dengan perkataan yang lemah lembut dan penuh kerendahan hati. Hendaklah perkataan kita membangun orang lain. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Perkataan muncul dari hati yang lemah lembut akan memunculkan kalimat yang enak didengar, kalimat yang lembut. Dan kerendahan hati akan terlihat ketika kita mengatakan sesuatu dengan lemah lembut yang keluar dari hati yang lemah lembut. 3. Perbuatan baik. Hal yang paling mempengaruhi dari semua tindakan yang bisa kita lakukan selain wajah ceria, perkataan membangun, adalah perbuatan baik. Melalui perbuatan baik kita bisa membuat satu lingkungan kita menjadi ceria. Perbuatan kita yang baik akan membangun suasana yang baik. Seorang yang rajin bekerja akan mempengaruhi semangat bekerja orang lain. Demikian sebaliknya, orang yang rajin jika ditempatkan di tengah-tengah orang malas akan membutuhkan kerja keras untuk menjaga kerajinannya. Jangan-jangan malah dia yang kemudian jadi ikut arus sebagai seorang pemalas. Perbuatan yang baik itu akan membangun orang lain. Bekerja dengan penuh semangat akan membangun semangat orang lain, akan membangun optimisme dan kepercayaan diri. Butuh keberanian untuk melangkah, butuh tenaga untuk maju, butuh kesabaran untuk bertahan. Namun semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Di ibadah KPA online spesial Natal, mari kita isi kehidupan kita dengan wajah ceria, perkataan yang membangun dan perbuatan baik.
Membangun keceriaan dalam kehidupan kita, tidak peduli seberapa pahit kehidupan kita yang saat ini kita sedang rasakan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membangun suasana ceria dan menjadi pembawa damai seperti Yesus yang datang ke dunia ini untuk membawa damai sejahtera. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tetap pegang firman Tuhan dan tetap jalankan disiplin protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau telah mengingatkan kami agar kami jadi pembawa keceriaan, kebahagiaan dalam lingkungan kami. Ajar kami agar kami memiliki keceriaan itu, memiliki kebahagiaan itu yang keluar dari dalam hati, karena kami memiliki damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dunia ini, membawa perdamaian bagi kami dengan Bapa, sehingga kami Bapa dan Roh Kudus ada menjadi satu, sama seperti Engkau menjadi satu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, dan berkati lingkungan kami. Dan kami juga berdoa untuk kota Solo, bahkan Indonesia, agar bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, dan kami bisa mengalahkan pandemi corona, dan corona itu bisa hilang dengan segera. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.